Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kita melaksanakan ibadah puasa misalkan. Kita melaksanakan ibadah puasa tapi kita tidak tahu ilmunya. Ya, kita tidak tahu ilmunya. Yang kita tahu puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita tidak mengetahui apakah yang membatalkan puasa yang lain apa. Nah, ketika kita berpuasa cuma berdasarkan pengetahuan sedikit itu, kemudian kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, nah, maka puasa kita batal. Ataupun contoh yang simpel, ada orang yang rajin ibadah sholat misalkan tak berwudu, nah maka tidak sah. Maka pentingnya keimanan dibarengi dengan keilmuan. Begitupun sebaliknya, ketika keilmuan tidak didasari oleh keimanan, maka ini lebih parah lagi. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan secara jelas akan sia-sia amal ibadah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang musyrik, orang kafir, itu akan sia-sia. Bahkan suatu ketika pernah Umar bin Khattab ketika menyaksikan ada seseorang ya yang kafir, orang kafir ini orangnya baik, orangnya dermawan, suka menolong orang lain. Akan tetapi ketika melihat orang tersebut, Umar menangis. Ditanya oleh sahabat yang lain, maafkan ya Umar, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Dan Umar mengatakan, saya kasihan kepada orang tersebut. Loh, kenapa Umar? Dia baik. Ya, kata Umar, justru itu, dia baik akan tetapi akan sia-sia seluruh amal perbuatan dia. Kenapa? Karena tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat iman pada hakikatnya itu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling harus kita syukuri. Apalagi kalau kita dilahirkan ya oleh kedua orang tua yang memang muslim. Ya, kemudian kita masih diberikan hidayah oleh Allah sampai sekarang muslim. Insya Allah di sini muslim semua Pak. Ada satu. Oh iya. Adalah penetapan. Otomatis orang bodoh pun tahu nggak akan sama. Jadi Allah menggunakan kata istifham ataupun pertanyaan untuk lebih menekankan bahwasanya memang tidak sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang menerangkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ya menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan bagi yang jalan menuju surga. Bukan hanya sampai di situ. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bi talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu akan rela meletakkan sayapnya karena saking ridho dan cintanya terhadap orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu. Ya. Dalam keyakinan kita tahu malaikat itu punya sayap. Ya. Malaikat rela meletakkan sayapnya. Kemudian ulama ya menjelaskan ada yang dimaksud dengan malaikat meletakkan sayapnya, artinya malaikat ikut bersama kita dalam majlis ilmu. Ada juga yang mengatakan malaikat itu meletakkan sayapnya untuk menghamparkan untuk jalan kita dari rumah menuju ke tempat majlis ilmu. Bayangkan. Ya, saking cinta, saking ridhonya malaikat terhadap orang yang menuntut ilmu. Wa innahu la yastaghfiru lahu man fis sama' wal ard wal hitanu fi jawfil ma'. Rasulullah melanjutkan, orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya kadang kita ya istighfar aja biasanya paling habis sholat. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Ataupun ketika kena musibah misalkan lagi jalan ke sana, astagfirullahaladzim. Tapi orang yang menuntut ilmu, ya itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Yaitu para malaikat. Ya. Kalau sedang ujian, ya
dia punya ilmu tapi tidak mau berbagi kepada orang lain. Maka kelak kata Rasulullah, dia akan diikat, ya, dengan ikatan dengan tali dari api neraka, na'udzubillah. Ya, maka orang yang berilmu itu jangan pelit. Ilmu apapun yang kita miliki kita kasihkan. Ketika ada orang yang membutuhkan kita kasihkan. Ya, gitu. Nah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ya, adalah awwaladin shalihin yad'ulah. Ya. Anak saleh yang terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun kelak ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya. Maka timbul pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing. Ketika kita memiliki keturunan, ketika kita memiliki anak, apakah kelak ketika kita meninggal nanti anak kita akan mengirim neraka, api neraka, atau anak kita akan mengirim wangi-wangian surga? Ya, kalau istilah yang di kampung itu, ketika kita mati nanti, kira-kira anak kita pengen gak yang bacain Quran itu anak kita atau orang lain? Atau anak kita ketika kita meninggal cuma hanya bisa menangis-nangis saja, atau bahkan alhamdulillah cuma bisa memperebutkan harta warisan kita, ya, tidak mendoakan kita, ya. Maka itulah penting, ya, anak salih yang mendoakan kepada orang tua, dan anak itu akan menjadi salih yang kelak dia pun akan berbakti kepada orang tuanya. Dia pun selalu mendoakan orang tuanya itu dengan didikan kita sendiri. Maka kita yang menentukan, ya, kita yang menentukan. Ya, mohon maaf, bukan menggurui, ya, keadaan anak ya sekarang kita tahu sendiri, apalagi di Bogor sedang marak ya, tawuran, geng motor dan sebagainya. Itu prihatin, itu sangat hancur moralnya. Ya, kita memang dalam permasalahan dekadensi moral yang sungguh sangat luar biasa. Ya, seseorang sudah tidak memandang lagi, sudah tidak berperi kemanusiaan lagi. Bayangkan ketika di depannya ada musuh, dia bacok, kemudian dia sahabat dengan samurai, sudah tidak dibuat manusia lagi. Bahkan dikatakan lebih buas dibandingkan dengan Tuhan itu sendiri. Ya, kalau kita baca berita dan sebagainya, ya mungkin dulu, ya saya pribadi dulu ketika mendengar berita itu mungkin itu mah di Sulawesi, ya itu mah di Sumatera, di Ambon, di Maluku. Sekarang di Bogor, ya tidak jauh-jauh, bukan di Jakarta. Mungkin di Jakarta sering kita lihat biasanya bulan Ramadan itu jalan Johar Baru itu pasti langganan tawuran. Sekarang di Bogor sudah merambah kemana-mana. Ya, maka kita butuh diri kita sendiri untuk mendidik anak-anak kita. Yang sudah punya anak, ya kita didik anak-anak kita. Yang belum punya anak, ya kita didik keluarga kita, entah adik kita, ponakan dan lain sebagainya. Ya, maka itu adalah tanggung jawab yang besar bagi kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa perkara yang mana akan terus mengucurkan pahala kepada kita ketika kita sudah meninggal nanti. Yang pertama itu adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Mohon maaf sebelumnya, kira-kira sampai dihamparkan, meletakkan, ikut dalam majelis ilmi. Selama 11 bulan kita bekerja, 1 bulan kita seperti ini baru sekali, ya, artinya dalam kurun waktu 1 tahun kita diberi kesempatan berkumpul membahas dalam majelis ilmi 1 tahun hanya nggak nyampe 1 jam. Aduh, sebenarnya kita apakah harus nanti ditambahkan tiap bulan sekali atau bagaimana? Artinya bahwasanya bekal yang akan dibawa di yaumil akhir dia ya amal baik. Artinya kebaikan-kebaikan itu yang harus diperbanyak. Kalau bekerja itu sebenarnya hanya syariat mengikuti, ya kan? Tapi bagi rekan-rekan atau teman-teman semua yang mau menanyakan di luar yang sudah tadi dibahas sama Ustaz
Ustaz silakan, ada yang mau nanya, Ustaz gimana kalau misalnya puasa nggak niat? Silakan, nggak apa-apa, silakan. Mungkin dimulai dari Pak Nino kali ya. Pak Nino mungkin mau tanya kali ya. Jadi semangatnya. Silakan. Ayo Pak. Saya lagi mikir. Sudah ditembak duluan kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang jujur saya lagi mikir mau bertanya tentang apa yang saya tanyain. Mungkin karena kedalaman ilmu nggak ada sehingga nggak bisa bertanya. Tapi tadi ya karena temanya agak boleh meluas, mungkin saya menanyakan tentang sesuatu yang diniatkan, cuman kita lupa, katakanlah nawaitu sama wadinnya itu lupa, setelah kita subuh baru ingat gitu. Apakah perlu melafalkan juga sebelum apa yang sebelum pada saat setelah sahur kita belum, tapi begitu subuh baru kita ingat. Artinya niatnya dibaca setelah subuh gitu? Iya, niatnya dibaca setelah jauh lah, mungkin setelah jauh subuh lah. Mungkin kita coba Ustaz sembari saya mencari inspirasi untuk bertanya. Ya, Ustaz silakan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk masalah niat di dalam berpuasa itu dibagi dua. Yang pertama, kalau puasanya itu puasa sunnah, maka tidak disyaratkan tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu kita berniat sebelum dimulainya puasa atau pada malamnya. Ya, yang puasa sunnah itu? Itu yang puasa sunnah, itu tidak disyaratkan. Ya, jadi kalau puasa sunnah, misalkan ya pagi-pagi mau makan, uang nggak ada, di dapur nggak ada apa-apa, niat puasa, itu nggak apa-apa. Karena Rasulullah pun pernah suatu ketika Rasulullah ya ketika pagi itu datang kepada istrinya, ada makanan yang bisa dimakan, nggak ada ya Rasulullah, yaudah kalau itu saya puasa. Kalau ya. anak-anak lagi pada di kos-kosan itu gajian belum turun. Terus buat bayar kontrakan nggak ada, berarti puasa aja berarti boleh nih? Boleh, iya. Itu aja tuh, Ya. Yang penting sebelum waktu zawal, sebelum masuk waktu sholat zuhur, itu boleh, ya. Tapi kalau untuk yang puasa wajib, apalagi puasa Ramadan, maka disyaratkan untuk tabyitun niyah. Tabyit itu jadi niatnya itu pas malamnya ataupun yang penting sebelum dimulai puasa. Kapan dimulai puasa? Ketika mulai masuk waktu sholat subuh. Betul. Kita niat sahur itu otomatis untuk berpuasa. Ya, maka hati-hati nggak apa-apa. Karena kita niat itu kan niat dalam hati. Tapi memang afdalnya niat puasa Ramadan itu ya dalam kitab-kitab itu dikatakan seperti yang sering dilafazkan. Ya di masjid nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisan lillahi. Itu yang pentingnya. Jadi kita harus menetapkan ya niat puasanya sunnah atau fardu ya di bulan Ramadan karena Allah. Baik, ada lagi? Ini terus ada lagi? Kanur, kita berbuka jam berapa nih? 51. Masih ada kesempatan, masih ada 2 pertanyaan, mungkin nanti dilanjutkan. Silakan Ibu Weni, Mbak Weni, Weni. Ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau nanya, sebenarnya kalau puasa itu imsak tuh penting nggak sih? Soalnya gini, ada beberapa orang yang yang imsak itu masih tetap minum, tetap makan, atau waktunya adzan dia baru berhenti. Itu penting atau enggak? Makasih. Ya, terima kasih. Imsak itu adalah artinya adalah menahan. Ya, karena puasa itu adalah imsak yang menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi dalam hitungan waktu Indonesia, imsak itu adalah alarm. Ya, alarm. Kalau istilahnya lampu merah, itu adalah lampu kuningnya. Ya, kalau lampu kuning ya meskipun masih boleh terobos, tapi hati-hati. Ya, tahu-tahu misalkan depan ada polisi udah merah ya karena tilang, ya kan gitu. Ya, maka imsak masih boleh kita makan. Ya. Karena awal waktu puasa itu adalah pas masuk waktu subuh. Ya, pas masuk waktu subuh. Baru kita tidak boleh. Pas ajan apa? Yang penting pas masuk waktu subuh. Ya, pas adzan.
Nah, tapi nanti kembalikan kepada muadzinnya, dia pas tepat waktu apa enggak itu. Ya, maka kita harus Tapi lebih baik kita sebelum waktu aja kita betul, hati-hatinya apa? Jaga-jaganya seperti itu. Betul, jaga-jaganya seperti itu. Ya. Gitu ya, Adik Weni. Ya, jelas. Jadi sebelum beduk subuh lebih baik kita sudah selesaikan semua aktivitas, daripada nanti sudah masuk subuh kita masih tanggung nih ayam masih tanggung nih ayam masih di sini, kita masih enak-enaknya. Jadi silakan sebelum waktu subuh kita sudah. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya, cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di wajahnya. Salam, 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 salam. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada, ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam, salam, salam alal muslimin, salam ya salam, salam, salam alal mu'minin, salam ya salam, salam, salam alal muhsinin, salam ya salam, salam, salamun alaihim. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya, cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di wajahnya. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada, ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam, salam, salam alal muslimin, salam ya salam, salam, salam alal mu'minin, salam ya salam, salam, salam alal muhsinin, salam ya salam, salam, salamun alaihim, salam ya salam, salam, salam